Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelum itu saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Krisantus Jason Jihadu dengan NIM 363, Rehan Alfariski Purwoko dengan NIM 258, Muhammad Fabian dengan NIM 448, Aji Arya dengan NIM 130, Bima Pratama dengan 031, Edita Fasya dengan NIM 337. Next. Yang pertama ada definisi dan tujuan kerangka konseptual. Definisinya sendiri sistem konsep koheren yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan tujuan membantu penyusunan standar manajemen dan auditor pengembangan kebijakan akuntansi yang konsisten, serta bermanfaat untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan. Next. Selanjutnya unsur-unsur utama kerangka konseptual. Yang pertama ada identifikasi entitas pelapor, dapat berupa suatu perusahaan, entitas nirlaba, atau pemerintah. Yang kedua karakteristik kualitatif, yang relevansi dan kendalaan informasi keuangan. Yang ketiga definisi unsur laporan keuangan, termasuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, memasuki slide ini akan saya jelaskan terkait tujuan perumusan laporan keuangan. Seperti yang nampak pada layar, ada 4. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang kedua, menunjukkan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dalam aktiva neto yang timbul dari kegiatan usaha. Yang ketiga, yaitu membantu penaksiran. Membantu pengguna menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir, yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan. Informasi lain yang relevan bagi kebutuhan pengguna. Slide selanjutnya. Baiklah, yang saat ini tentang konflik kepentingan dalam akuntansi. Dalam saat ini dijelaskan 3 konflik. Yang pertama, apa itu definisi dari konflik itu sendiri? Konflik kepentingan dalam akuntansi umumnya terjadi ketika akuntan melayani pihak dengan kepentingan yang bertentangan. Dan yang kedua, yaitu ancaman objektivitas. Sejak terjadinya kepentingan yang bertentangan, dapat menciptakan ancaman terhadap objektivitas dan prinsip dasar lainnya. Dan yang ketiga, contoh situasi, seperti melayani 2 organisasi yang berbeda atau menyiapkan informasi untuk manajemen atau tujuan yang tertentu. Slide selanjutnya. Baiklah, mari kita masuk ke klasifikasi konflik kepentingan. Mulai dari yang paling atas, konflik akuntan klien. Maksudnya yaitu konflik pribadi dengan tenaga kerja akuntan profesional. Dan yang kedua, konflik antar klien, yaitu melayani klien dengan kepentingan yang bertentangan. Dan yang ketiga, konflik keagenan, yaitu konflik antara pemegang saham dengan manajer. Dan yang keempat, ada konflik manajer dan kreditor, yaitu konflik perbedaan kepentingan dalam hal finansial. Dan yang terakhir, ada konflik kreditor dengan pemegang saham. Konflik ini tentang resiko terhadap pengembalian. Slide selanjutnya. Baiklah, pada slide ini akan dijelaskan terkait karakteristik normatif. Ada 4, yaitu yang pertama, relevansi. Informasi harus mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua, ada keandalan. Informasi harus akurat dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, komparabilitas. Jadi informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode atau antar entitas. Dan yang terakhir, ketepatan waktu. Informasi dalam laporan keuangan harus tersedia tepat waktu untuk keandalan dalam pengambilan keputusan. Slide selanjutnya. Baiklah, mulai dari sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengakuan dalam akuntansi. Secara definisinya, yakni proses mencatat item dalam catatan akuntansi melalui jurnal. Kriterianya yakni item harus memenuhi definisi elemen dan dapat diukur. Dan untuk persyaratan tambahannya,
Itu item harus relevan dan andal untuk diakui dalam laporan keuangan. Next, pengukuran dalam akuntansi. Secara definisi yakni penentuan nilai moneter dari unsur-unsur laporan keuangan. Materinya sendiri ada biaya historis, nilai wajar, nilai realisasi bersih, dan nilai kini. Untuk tantangan pengukuran, di sini ada ketidakpastian, subjektivitas, dan perubahan nilai seiring waktu. Next, pada pelaporan dalam akuntansi ada 4 tahap, yakni tahap pertama yakni pengumpulan data, lalu mengumpulkan informasi transaksi dari berbagai sumber. Yang kedua pencatatan, yaitu mencatat transaksi dalam jurnal dan buku besar. Lalu yang ketiga penyesuaian, ini membuat penyesuaian untuk akrual dan penangguhan. Dan yang terakhir penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan keuangan dalam format yang sesuai. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada laporan-laporan utama. Laporan keuangan utama terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Setiap laporan menyajikan aspek berbeda dari kinerja dan posisi keuangan entitas. Next. Kemudian di sini ada laporan-laporan lain dalam akuntansi. Yang pertama itu adalah ada catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan untuk memahami laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada laporan keberlanjutan, mengungkapkan kinerja terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kemudian ada analisis dan pembahasan manajemen yang menjelaskan manajemen tentang kinerja dan prospek perusahaan. Next. Manfaat kerangka konseptual dibagi ada 4. Yang pertama itu adalah pengembangan standar yang dasar bagi badan standar dalam mengembangkan standar akuntansi baru. Kemudian yang kedua ada konsistensi pelaporan yang mempromosikan konsistensi konsistensi dalam pelaporan keuangan dari tahun ke tahun. Kemudian ada yang ketiga pemahaman konsep, membantu akuntansi memahami konsep akuntansi yang kompleks. Kemudian yang keempat ada perlindungan pemegang saham yang memastikan laporan keuangan mempresentasikan kondisi perusahaan secara adil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan bahas terkait dengan proses penyusunan kerangka konseptual. Yang pertama ada penelitian. Di sini studi tentang praktik akuntansi yang ada, dan yang kedua ada konsultasi. Di sini mengumpulkan masukan dari profesional, akademis, dan guna. Yang ketiga ada pengujian konsep, menguji konsep untuk memastikan relevansi dan penerapan. Yang keempat ada finalisasi, di mana menyusun kerangka final untuk diterapkan secara luas. Next slide. Berikutnya ada peran dalam pendidikan akuntansi. Yang pertama ada pemahaman dasar. Di sini membantu mahasiswa memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi. Yang kedua ada pengembangan keterampilan, mendukung pengembangan keterampilan analisis dan kritis. Yang ketiga ada kurikulum. Di sini kurikulum menjadi suatu bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan akuntansi. Next slide. Berikutnya ada dampak perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama ada perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi sangat mengaruhi cara pencatatan dan penyajian laporan keuangan dalam dunia bisnis. Yang kedua ada globalisasi, mendorong kebutuhan akan standar pelaporan yang konsisten secara global dalam suatu bisnis. Yang ketiga ada aset digital, menuntut revisi dalam pengakuan dan pengukuran aset baru. Yang keempat ada inovasi bisnis. Di sini inovasi bisnis memerlukan kerangka yang fleksibel untuk mengakomodasi model bisnis baru. Next slide. Berikutnya saya akan bahas terkait dengan tantangan implementasi kerangka konseptual. Yang pertama ada perbedaan interpretasi, di mana interpretasi berbeda antara entitas dan negara menyebabkan inkonsisten pada pelaporan. Yang kedua ada standar berbeda,
Mana standar akuntansi yang berbeda tentu saja akan menimbulkan kesulitan dalam perbandingan global. Yang ketiga ada harmonisasi, di mana harmonisasi dibutuhkan kerjasama dan sama badan standar internasional untuk menciptakan suatu panduan yang harmonis. Next slide. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan akuntansi. Di sini ada diagram lingkaran, yaitu ada FANSI, akurasi, common data, dan privasi integrasi. Jadi, teknologi informasi telah mengubah cara laporan keuangan, disusun, dan disajikan. Perangkat lunak akuntansi yang canggih meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, ini juga menimbulkan tantangan keamanan data dan privasi. Next slide. Selanjutnya ada peran auditor dan kepentingan stakeholder. Jadi peran auditor itu memastikan kepatuhan terhadap kerangka konseptual, misalnya melakukan pemeriksaan independen, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan terakhir memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan. Untuk kepentingan stakeholder yaitu pemegang saham, jadi pemegang saham itu fokus pada probabilitas. Jadi yang kedua ada kreditor. Jadi kreditor itu fokus pada kemampuan pembayaran kewajiban. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen fokus pada kinerja operasional. Selanjutnya ada pemerintah. Jadi pemerintah itu fokus pada kepatuhan pajak. Dan terakhir, next slide. Dan terakhir ada kesimpulan dan perkembangan masa depan. Yang pertama adalah landasan penting. Kerangka konseptual merupakan landasan penting bagi penyusunan laporan keuangan dan yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada adaptasi berkelanjutan. Perlu adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga ada standar internasional. Adopsi IFRS menciptakan keseragaman pelaporan keuangan global. Yang keempat ada tanggung jawab profesional. Profesional akuntansi harus terus memperbarui pengetahuan dan penerapan prinsip dengan integritas. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.